Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D, dari mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD, akan menyampaikan materi mengenai grup permutasi gitu, akan berdiskusi mengenai grup permutasi yang merupakan materi pada pertemuan ke-9. Boleh tolong di next. Boleh tolong di next. Nan. Anda boleh tolong next. Nah ya. Di sini kami dari kelompok 6 kelas 4D yang tadi sudah disebutkan, yang beranggotakan 3 orang, ada saya Nadi Putri Rahima, ada Agus Nurdani, dan ada Fernanda Eka Nurmawati. Tolong lanjut lagi ke materinya. Nah, untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh Agus. Kepada Agus dipersilahkan. Baik ya, di pembahasan kali ini seperti yang dibilang tadi, pokok bahasannya itu adalah permutasi ya. Sebelum ke tekniknya, nanti sebelum ke pengaplikasiannya, dan mohon maaf juga buat teman-teman semua apabila terdengar noise dan suara kendaraan yang lainnya, soalnya lagi kurang. Ya, langsung aja ke materinya. Sebelumnya kita kenalan dulu ke permutasi ya. Di permutasi ini sebenarnya akan sangat erat hubungannya dengan notasi. Jadi permutasi dari himpunan ke dirinya sendiri ya. Pada awal dan pertengahan abad ke-19, permutasi ini adalah salah satu-satunya metode kelompok yang diselidiki oleh para ahli ya pada masa itu. Dan kemudian kurang lebih pada tahun 1850 gagasan kelompok abstrak diperkenalkan oleh Cayley. Dan butuh abad lagi sebelum gagasan itu muncul dan dipatenkan. Memang perjalanannya cukup panjang ya gitu. Kalau misalkan ilmu yang baru, karena waktu itu permutasi adalah sebuah ilmu baru, metode baru, kelompok yang dicari oleh ini. Oke, sebelumnya untuk permutasi dari A gitu ya, permutasi dari grup dari A gitu. Kalau misalkan kita tarik kesimpulan dari perjalanan panjang para ilmuwan tersebut, didapat sebuah definisi di mana permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A, ya, yang satu persatu dan ke atas. Permutasi ini dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Ya. Saya dilanjut dulu slide-nya guys. Nah, ini ya. Sekarang kita bahas sentil-sentil dikit lah ke dalamnya. Oke. Apabila gitu ya, bayangkan kita memiliki sebuah himpunan yang tak kosong gitu ya, sebut aja himpunan A gitu. Dengan A ini adalah himpunan yang berhingga gitu ya, berarti ada batasnya di sana. Nah, himpunan A ini dinyatakan dengan A sampai N gitu ya. Mungkin ini bilangan bulat, himpunan bilangan bulat A. Untuk beberapa bilangan bulat yang positif gitu ya, di N, permutasi dari himpunan A tersebut adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu dan pada. Disjektif dan objektif ya. Tidak seperti dalam kalkulus di mana sebagian besar fungsinya didefinisikan pada himpunan yang tak berhingga dan diberikan oleh rumus dalam metode permutasi ini merupakan himpunan yang berhingga yang biasanya juga diberikan oleh daftar yang eksplisit ya, secara terang-terangan gitu. Eksplisit itu udah ada datanya secara terang, disebutkan secara langsung. Setiap elemen domain ini dan nilai fungsionalnya yang sesuai. Misalnya kita mendefinisikan sebuah permutasi A dari himpunan 1, 2, 3, 4 gitu ya, dengan menentukan
A1 sama yang 2, kita A2 sama yang 3, A3 sama yang 1, A4. Oke, itu guys. Nah, cara lebih mudahnya untuk menyatakan korespondensi ini adalah dengan menulisnya dalam bentuk array ya, dalam bentuk array. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ya ada datanya, data himpunannya ada A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 2, 3, 4. Yang dimana itu ya A ini ditempatkan di bawah J untuk setiap J. Demikian pula permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diberikan oleh beta 1 sama dengan 5, beta 2 sama 3. Oh ya, yang tadi itu alfa ya. Soalnya di sini agak kecil. Beta 3 sama 1 yang bisa teman-teman lihat dan dinyatakan dalam bentuk laris sebagai berikut. Teman-teman kalau misalkan mau dicermati lagi, mau di ini lagi bisa dilihat di ini ya, di pause dulu aja videonya. Oke. Ya udah ya. Berikutnya untuk komposisi permutasi yang dinyatakan dalam versi larik dilakukan dari kanan ke kiri ya, dengan berpindah dari atas ke bawah. Kemudian dari atas ke bawah lagi ya, misalkan berikut nih teman-teman di sini kan udah ada dua grup ya, dua himpunan. Teman-teman bisa dilihat di sini gitu bagaimana cara notasi larik gitu ya. Di sini udah ada tanda panahnya gitu dari urutannya gitu. Teman-teman bisa mengikuti arahan dari panah tersebut ya. Dan dihasilkan maka ininya itu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 3, 5. Sebelah kanan kita memiliki 4, di bawah ada 1 ya. Di bawah 1, 4-nya itu di bawah 1. Yang teman-teman dilihatnya di sini di yang paling kanan. Nah, karena gamanya 1 sama dengan 1 dan gamma 2 sama dengan 4. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan mau dibahas, didiskusikan lagi, kalau misalkan kurang masih ada yang kurang pahami, nanti bisa ditanyakan di kelas ya, di pertemuan nanti. Barangkali sih gitu ya. Berikutnya ini ya dijelasin sama yang lain. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan gitu ya sama Agus mengenai grup permutasi gitu, mohon maaf. Jadi di sini ada beberapa contoh soal ya, yang dimana contoh yang pertama ini dia itu grup simetris yang 3 gitu. Jadi ada tiga matriks atau 3 fungsi yang diberikan. Jadi S menyatakan himpunan semua fungsi satu-satu dari 1, 2, sampai 3 ke dirinya sendiri. Jadi permutasi simetris S ke S sendiri gitu ya, kayak tadi sudah dijelaskan. Nah, di bawah dari posisi fungsi adalah grup dengan 6 elemen. Jadi karena ada 3 fungsi satu-satu, maka ada 6 elemen gitu. Nah, ke 6 elemen tersebut disebutkan ada yang dipaparkan ya, ada yang ada A kuadrat, ada beta kuadrat, ada alfa beta, ada alfa kuadrat beta. Nah, ini ada note juga untuk BA itu tidak sama dengan beta alfa ini tidak sama dengan alfa beta gitu. Jadi untuk beta alfa ini malah sama dengan alfa kuadrat beta. Jadi bisa dijelaskan kalau alfa kuadrat beta ini tidak sama dengan alfa beta. Jadi S3-nya ini merupakan non-abelian. Jadi bukan non-abelian gitu, bukan abelian. Nah, jadi relasi
beta alfa sama dengan alfa beta dapat digunakan untuk menghitung produk lain di S tanpa menggunakan array. Misalnya beta alfa kuadrat sama dengan beta alfa dikalikan dengan alfa sama dengan lagi alfa kuadrat beta sama dengan, dikali alfa sama dengan alfa kuadrat kali beta alfa sama dengan alfa kuadrat dikali alfa kuadrat beta sama dengan alfa kali beta sama dengan alfa kali beta. Jadi sebenarnya memiliki hubungan gitu, tapi dengan penjabaran yang cukup panjang, nggak cuma dari satu gitu. Nggak kayak yang alfa kuadrat beta sama dengan beta kali alfa gitu. Bisa dilihat juga ya, ini contohnya bisa memahami gitu dari masing-masing, bisa menarik kesimpulan juga. Mungkin bisa tolong di next. Nah, untuk contoh kedua ini. Tadi kan untuk grup simetris yang S3 ya, nah ini untuk SN. Nah, untuk SN ini tuh memiliki lebih banyak subgrup gitu. Misal lebih dari 30 atau 100. Jadi kita misalkan untuk A ini sama dengan 1, 2, sampai seterusnya, sampai N gitu. Karena SN tidak ditentukan, belum ditentukan N berapa. Nah, himpunan semua permutasi dari A disebut grup simetris berderajat N dan digampangkan dengan SN. Nah, unsur-unsur SN ini berbentuk dengan alfa juga sama dengan 1, matriks 1, 2, sampai dengan N. Untuk yang bawahnya ini alfa 1, alfa 2, sampai dengan alfa N. Jadi pelambangannya ini untuk baris keduanya itu menggunakan alfa dalam kurung si N-nya itu. Nah, sangat mudah untuk menghitung S karena ada N pilihan A1. Setelah A1 ditentukan, maka ada N dikurang 1 yang memungkinkan untuk A2. Karena alfa ini adalah satu kita harus memiliki A1 yang tidak sama dengan A2 gitu. Jadi setelah memilih A2 ada tepat N dikurang 2 yang kemungkinan untuk A3 juga. Melanjutkan dengan cara ini juga kita melihat bahwa SN ini memiliki N dalam kurung N-1 untuk 3 dikali 2 dikali 1 gitu dengan N faktorial N gitu elemen. Nah, tadi juga dijelaskan ya untuk grup simetris SN ini kayak akan subgrup gitu. Grup S memiliki 30 subgrup dan grup S juga bisa memiliki lebih banyak subgrup sampai 1 subgrup pun bisa. Jadi disimpulkan sebenarnya hampir sama dengan S3 gitu. Cuman karena SN ini tidak ditentukan karena banyak juga, jadi ada perubahan gitu atau ada penambahan seperti menggunakan elemen faktorial. Mungkin bisa dilanjut, Nan. Nah, tadi kita udah yang S3, selanjutnya ada SN, nah terakhir ini ada simetris persegi gitu. Jadi untuk mengasosialisasikan setiap gerakan ide dengan permutasi lokasi masing-masing dari 4 sudut persegi, misalnya jika kita memberi label 4 posisi sudut, seperti pada gambar di bawah dan menjaga label ini tetap untuk referensi, kita dapat menggambarkan rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat dengan permutasi. Ini bisa kita lihat ya, 90 derajat gitu, jadi persegi karena simetri persegi juga. 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita ketahui juga ya untuk permutasi itu kan pengulangan, jadi persegi 4 gitu, jadi 1, 3, 4 diulang terus. Dan untuk P-nya itu 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Jadi itu menyesuaikan ya untuk P-nya sendiri, sedangkan refleksi melintasi sumbu horizontalnya menghasilkan matriks 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Jadi karena perefleksiannya secara horizontal gitu ya. Jadi saat di 2 itu melintas ke 4 lalu ketiganya lagi. Nah, jadi kedua elemen ini menghasilkan seluruh grup, yaitu setiap elemen adalah kombinasi dari P dan O. Ketika D direpresentasikan dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa itu adalah subgrup dari S4 atau simetris persegi. Mungkin mau dilanjut, Nan. Nah, di sini ada definisi dari
permutasinya. Jadi sini ada notasi lain yang bisa digunakan untuk menentukan permutasi ini. Nah, ini juga disebut dengan notasi siklus dan pertama kali dikenalkan oleh ahli matematika Francis Cauchy pada tahun 1815. Nah, untuk notasi siklus sendiri ini memiliki keuntungan teoritis karena sifat penting tertentu dari permutasi dapat dengan mudah ditentukan ketika notasi siklus digunakan. Sebagai ilustrasi notasi siklus, mari kita perhatikan nih permutasinya. Misalkan alfa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang bawahnya ini 2, 1, 4, 5, 6, 3. Nah, untuk penetapan nilai yang dapat disajikan secara skematis sebagai berikut. Nah, ini kita lihat ya, dari 1 sampai ke 2, dari 2 ke 1 lagi, dan dari 3 ke 4, dan ke 6 lagi. Jadi itu memutar ya, dan yang 5 itu sendiri. Nah, yang kita tahu permutasi itu kan berulang ya, mungkin dari SMA juga kita sudah belajar perulangan lah gitu. Untuk pengertian permutasi secara umum itu penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam satu urutan yang berbeda dari urutan yang semula gitu kan. Urutan yang semula itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini mungkin ada yang sama atau yang berbeda tapi selalu berputar gitu. Jadi bersiklus karena disebut dengan notasi siklus juga ya. Jadi berhubungan antara permutasi dan siklus. Bisa kita lihat juga nih di contohnya. Mungkin itu untuk notasi siklus. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Fernanda. Kepada Fernanda, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini ada terus given secara matematis memuaskan diagram semacam itu tidak pastinya tidak praktis. Sebagai gantinya kita tinggalkan panah dan cukup kita tulis A. Di sini ada 1 ke 2, ada 3 ke 4, ke 6, dan ke 5. Sebagai contoh kedua, maka pertimbangkan tadi nilai petanya 1 ke 5, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 6, 5 ke 2, dan 6 ke 4. Dalam notasi siklus ini, 3 dapat dituliskan menjadi 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 5. Mengapa seperti itu? Karena di sini kan nilai kan awalnya kan 2 nih. 2 turun ke 3. Nah, cari yang ketiganya, 3-nya makanya ke 1, satunya di sini 1 ke 5. Karena di sini 5-nya turunnya ke 2, maka kembali ke awal lagi berarti sudah sampai di 5. Dan di sini ada 6,4. Atau kenapa 6,4? 6 turun ke 4, 4 turun ke 6. Berarti itu si nilai itu-itunya lagi kan. Berarti bisa juga ditulis dengan 4,6, di mana 3,1, 5,2. Karena keduanya secara jelas menentukan fungsi B atau fungsi beta, sebuah ekspresi Sion dari bentuk A1, A2 hingga AN. Disebut siklus panjang M atau M siklus. Di sini lalu ada perkalian siklus dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklus sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklus. Dengan begitu, siklus 4,6 dapat dianggap mewakili 1 ke 2, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 6, 5 ke 5, dan 6 ke 6. Lalu di sini dengan cara ini kita dapat mengalihkan siklus dengan menganggapnya sebagai permutasi yang diberikan dalam bentuk array. Perhatikan contoh berikut dari SG, misalkan nilai A-nya di sini 1,3, 2,7, 4 ke 5 ke 6, dan 8, dan B-nya itu 1, 2, 3, 7, dan 6, 4, 8, dan 5. Bila domain terdiri dari bilangan bulat 1 digit, biasanya koma di antara digit dihilangkan. Jadi bisa dihilangkan, bisa enggak ya sebenarnya. Apa bentuk siklus dari alfa beta? Tentu saja dapat dikatakan bahwa alfa beta sama dengan 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, dan 5. Tetapi biasanya lebih diinginkan untuk menyatakan permutasi dalam bentuk siklus terputus-putus, yaitu berbagai siklus tidak memiliki nomor yang sama. Nah, dengan begitu kan mengingat bahwa fungsi posisi dilakukan dari kanan ke kiri dan bahwa setiap siklus yang tidak mengandung simbol memperbaiki simbol.
Di sini kita amati bahwa 5 ini memperbaiki 1, di mana 6, 4, 8 memperbaiki 1, dan 1, 2, 3, 7 mengirim 1 ke 2. 8 memperbaiki 2, 4, 5, 6 memperbaiki 2, 2, 7 mengirim 2 sampai 7, dan 13 memperbaiki 7. Jadi efek yang bersih dari alfa beta adalah mengirim 1 ke 7. Jadi kita simpulkan, kita mulai bahwa alfa beta 17 dengan sekarang mengulangi seluruh proses yang dimulai dengan 7. Kita memilikinya siklus demi siklus dari kanan ke kiri. Maka 7 ke 1, 7 ke 7, 7 ke 7 berarti kan 7 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 1 hingga 1 ke 3. Sehingga alfa beta di sini 1,7,3. Akhirnya kita memiliki alfa beta 1, 7, 3, 2, 4, 8, dan 5, 6. Hal penting yang harus diingat ketika mengalihkan siklus adalah untuk terus bergerak dari satu siklus ke siklus berikutnya dari kanan hingga ke kiri. Dengan catatan, beberapa penulis menulis siklus dari kiri ke kanan. Saat membaca teks lain, pastikan untuk menentukan konvensi mana yang sedang dipakai. Untuk memastikan Anda memahami cara beralih dari satu notasi ke notasi lainnya dan cara mengalihkan permutasi, kami akan melakukan satu contoh lagi untuk masing-masing notasinya ya. Lalu di sini ada contohnya berikutnya adalah jika notasi larik untuk A dan B berturut-turut, di sini ada notasi dari A-nya itu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 5, dan 5 ke 4. Dengan B-nya di sini, notasi B-nya di sini ada 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, dan 5 ke 3. Maka dalam notasi siklus A di sini ada kan 1 ke 2. 3, 4 ke 5 sama dengan 1,5,3, 2,4, dan alfa beta itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 3, dan 2, 4. Kenapa di sini 1, 2? 1 ke 2 turunnya ke 2. Maka carikan angka 2, 2 di sini, 1 berarti stop di situ. Lalu ketiga, 3 dengan angkanya sendiri, berarti tulis saja 3. Di sini 4, 5, kenapa begitu? Karena 4 turun ke 5, maka 5 juga turun ke 4. Dan sini nilai B-nya 1 ke 5, 5 turun ke 3, 3 turun ke 1, berarti tetap di angka nilai ke 1, dan 2 ke 4, 2 turun ke 4, 4 turun ke 2. Untuk menempatkan alfa beta dalam bentuk siklus terputus-putus, kita perlihatkan bahwa 24 memperbaiki 1, di mana 1, 5, 3 mengirim 1 sampai 5, 4, 5 mengirimkan 5 sampai 4, dan 3 dan 1, 2 keduanya memperbaiki 4. Jadi AB mengirimkan 1 ke 4, melanjutkan cara ini kita memperoleh alfa beta 1, 4, 2, 5, 3. Seseorang dapat mengubah alfa beta kembali ke bentuk larik tanpa mengubah setiap siklus alfa beta menjadi bentuk larik, hanya dengan mengamati bahwa 1, 4 berarti 1 menjadi 4 dan 4 menjadi 1. 2, 5, 3 berarti 2, maka 5 hingga 5 sampai 3, 32. Mungkin itu materi dari saya ataupun dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nanda dan juga tadi Agus yang sekarang mengalami kendala jaringan ya, jadi belum bisa join lagi tapi sudah memaparkan materi-materinya. Nah, kami juga minta maaf gitu jika apa yang kami sampaikan ini ada salah-salah dalam penyampaian atau dalam penulisan dan lain sebagainya, atau salah memberikan informasi. Karena di sini kita juga sama-sama belajar gitu. Dan boleh terima kasih juga buat yang nonton. Boleh gitu ketika memang ada yang ingin diberikan saran atau masukan, boleh ditulis, bisa langsung menghubungi kami ya buat teman-teman juga. Dan terima kasih juga pada para Rafiq yang sudah menonton. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.